Masih bersama kami di MNC News Now, pemirsa, kita lanjutkan tialog kita dengan Bu Susaning Tias Kertopati, Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Siber, dan juga peneliti imparsial Bang Hussein Ahmad. Saya ke Bang Hussein terlebih dahulu. Bang Hussein, mana yang lebih penting? Ini apakah pengalaman dalam bidang pertahanan atau struktur yang jangan sampai berlebihan? Ya, tentu saja kalau bilang begitu, pengalaman dan knowledge itu penting ya. Tetapi ekses daripada misalnya perpanjangan masa pensiun juga harus dipikirkan. Kalau memang konsisten dengan perpanjangan masa pensiun, semestinya misalnya akmilnya di-stop dulu dong, dengan supaya nggak ada yang nambah-nambah lagi. Nah, ini akmil nggak mau moratorium, nggak mau stop, perpanjangan masa pensiun diperpanjang. Nah, itu yang menurut saya tidak masuk di akal saya, sebab beberapa tahun yang lalu dalam rapat bersama dengan presiden itu ya di Mabes TNI, Panglima TNI pada zaman Gatot Nurmantio kalau saya tidak salah menyatakan bahwa banyak sekali prajurit TNI yang non job sehingga minta di jabatan sipil. Nah, saya takut ujungnya nanti ke sana, Mas. Kalau misalnya memang nanti ada perpanjangan masa pensiun, kemudian orang diperpanjang masa jabatannya, kemudian di situ lama sekali, orang-orang yang nggak diakomodir, nggak dipakai dalam tanda kutip ini, ya akhirnya minta ke jabatan-jabatan sipil. Nah, itu yang bermasalah secara demokrasi. Kalau Baik. imparsial sih concernnya saya sebatas sampai sana saja sebetulnya. Baik, baik, baik. Nah, Ibu Nuning, saat ini memang, prolegnas sudah diajukan namun belum ada kapan akan dibahas di DPR. Ini kira-kira nanti ketika masuk pembahasan, poin selain, usia, pensiun, apa saja yang juga perlu diperhatikan? Apakah struktur juga tadi dan juga penyetopan sementara untuk rekrutmen atau apa lagi, Ibu Nuning? Oh ya jelas, itu seperti yang disampaikan oleh Mas Hussein tadi itu harus juga dibahas. Bagaimana mengenai akmil, apakah akmil itu akan diperkecil gitu ya penerimaannya, misalnya tadinya ada 100 jadi 50 atau yang tadinya ada 200 jadi 100 begitu. Itu harus jadi ada pembahasan, tetapi kalau tolok ukurnya ketika panglimanya itu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, soal perwira-perwira non-job, mohon maaf di sini saya harus sampaikan bahwa non-job itu variabelnya tuh bisa macam-macam, ada like and dislike. Makanya saya di dalam beberapa wawancara saya katakan bahwa Wanjakti itu tidak boleh ada like and dislike. Itu betul-betul harus proporsional, profesional, dan sesuai dengan kemampuan yang ada. Karena kan kita juga tidak bisa tutup mata, dan saya yakin imparsial pun tahu, termasuk Mas Hussein pasti tahu, bahwa di dalam tubuh TNI maupun Polri itu ketika melakukan wanjak itu ada itu unsur-unsur like and dislike. Jadi misalnya unsur persaingan, lalu kemudian ada unsur-unsur yang bersifat pribadi tanda kutip. Jadi kalau yang dikatakan non-job itu banyak, itu bisa saja bukan karena memang terlalu banyaknya perwira atau prajurit, tetapi juga bisa memang untuk dikesampingkan sehingga memang orangnya tidak memiliki jabatan apa-apa, itu memang ada tujuan pribadi. Jadi itu variabel itu juga harus diketahui dan harus dibuka. Jadi tidak bisa itu dikatakan penyebabnya hanya karena kelebihan prajurit atau kelebihan perwira. Jadi dalam hal ini kita juga harus bijak dalam melihat ya, Indonesia membutuhkan armada perang, armada ya bisa kita katakan armada militer yang mumpuni ya. Tentunya kita membutuhkan orang-orang yang yang memiliki wisdom, pengetahuan serta keilmuan secara akademik, duduk di tempat-tempat yang strategis gitu, dan memiliki pengalaman. Karena di sini kan kita juga bisa melihat banyak jenderal ya yang memiliki kemampuan justru tidak ditempatkan pada tempatnya gitu. Baik. Jadi ini kan perkara Wanjakti ini memang juga harus menjadi satu perhatian, karena memang apabila tidak, nanti yang muncul itu tidak objektif tetapi subjektif begitu, Mas. Jadi kalau menurut pandangan saya, bila nanti ada prolegnas, maka DIM itu harus disusun sedemikian rupa sehingga yang dikhawatirkan oleh pihak imparsial dan rekan-rekan dari NGO atau dari unsur masyarakat
terkait dengan bagaimana anggaran untuk TNI ini takutnya membengkak dan lain sebagainya, jangan sampai terjadi, itu memang betul-betul harus diperhatikan. Jadi variabelnya tidak tunggal. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hussein, itu saya setuju sekali bahwa soal akmil, lalu soal bagaimana menempatkan, dan ini apabila diperpanjang, apa yang menjadi alasan diperpanjang. Kalau menurut pandangan saya, alasan-alasan yang saya tadi sampaikan itu adalah merupakan alasan yang harus dipakai untuk memperpanjang usia pensiun begitu. Baik, sudah banyak poin pertimbangan yang nanti akan disampaikan untuk memperpanjang usia pensiun, baik di prolegnas ataupun nanti jika ada lagi gugatan ke MK. Tapi Ibu Nuning, saya ingin bertanya, dulu kan pernah 60 tahun untuk pensiunnya. Lalu saat itu dimajukan menjadi 53 tahun. Mungkin saat itu Anda masih berada di Komisi 1, apa saja waktu itu pertimbangan anggota DPR sehingga dimajukan? Apakah sama pertimbangannya dengan yang kita bahas sekarang, seperti ada gemuknya perwira yang non-job tadi bahasanya? Iya, kalau menurut pandangan saya itu situasional pada saat itu. Itu kan pasca reformasi, di mana masalah anggaran ya itu juga merupakan satu hal yang dipertimbangkan, dan juga itu untuk ya mungkin dalam tanda kutip untuk memapras satu generasi ya yang masih berada pada lingkup orde yang sebelumnya begitu. Jadi itu lebih ke politik menurut pandangan saya ya saat itu dari usia segini menjadi segini begitu. Jadi kalau menurut pandangan saya sih beda ya, ada perbedaan dengan situasional sekarang. Baik, Mas Hussein, untuk situasi saat ini dibutuhkan kira-kira seperti apa komposisi dari TNI kita? Apakah memang butuh untuk yang berpengalaman atau memang ya sudah menurut Anda sampai saat ini di usia 53 saja sudah pensiun? Ya, kalau butuh atau tidak tadi saya sudah jawab ya, memang butuh, tetapi harus konsisten, akmilnya jangan dibuka juga gitu. Kalau mau perpanjangan, ya silakan perpanjangan, tetapi rasio penerimaannya dengan jumlah orang yang masih ada dengan jabatan-jabatan yang tersedia harus dihitung secara cermat. Nah, saya coba mau jawab juga pertanyaan tadi Wilson ke Mbak Nuning, ya kenapa kemudian dulu jabatannya sangat panjang, kemudian dipangkas begitu? Ya karena dulu tentara ada di mana-mana, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi sekda dan lain sebagainya, dan sehingga jabatan-jabatan itu diperlukan jumlah tentara yang sangat banyak. Nah sekarang nggak ada alasan sebetulnya, sebab memang nggak dibutuhkan di jabatan-jabatan tersebut. Justru kalau diperpanjang akan mendorong perwira-perwira aktif ini karena merasa tidak punya jabatan di tubuh TNI begitu ya, karena ketersediaan jumlah yang tidak sesuai, maka dia akan minta ke jabatan sipil dan sudah pernah diminta, itu terjadi gitu loh. Itu satu hal. Yang kedua adalah saya mungkin mau ingatkan bahwa kita punya pengalaman sejarah gitu ya, bermain-main dengan organisasi TNI di internalnya begitu ya. Peristiwa Madiun itu kalau kita baca buku sejarah itu kan konflik internal Angkatan Darat sebetulnya. Banyak buku sejarah yang bilang begitu, banyak ilmuwan sejarah yang laporkan begitu. Itu akibat ada kelompok tentara yang dipakai dan kelompok tentara yang tidak dipakai. Nah, bayangkan ada berapa banyak Baik, pemirsa, kami ada gangguan sinyal dengan Mas Hussein. Kita ke Bu Nuning terlebih dahulu. Bu Nuning, lalu ini apa saja? Tadi ada kekhawatiran dari Mas Hussein yang menyatakan akan ada... Mohon maaf. Siap, silakan dilanjut Mas Hussein. Iya, saya lanjut ya, Madiun ya. Jadi Madiun itu dulu ada friksi di dalam tentara, ada tentara yang dipakai dan tidak dipakai. Nah, kalau perpanjangan masa pensiun ini jadi diperpanjang di dalam misalnya nanti revisi Undang-Undang TNI, maka tentu saja ya dalam waktu tertentu itu ada kelompok tentara yang tidak dipakai.
kita mau apakan itu? Karena jabatannya tentu saja tidak terakomodasi karena jumlah pos jabatannya tidak banyak, gitu ya. Masa menambah-nambah lagi? Ini saja sudah nambah berapa jabatan yang bintang 3 beberapa bulan terakhir ini, gitu loh. Nah, mau ditambah berapa banyak lagi jabatan-jabatan tersebut. Nah, itu yang kemudian saya kira ini kita jangan main-main. Nah, yang ketiga, Wilson, kalau kita baca dalam gugatan Wilson, para pemohon ke dalam Mahkamah Konstitusi itu kan mendalilkan bahwa ini nggak adil, ini ada ketidaksamaan di muka hukum. Ya, halo. Ya, ada ketidaksamaan di muka hukum. Kenapa polisi itu masa jabatannya panjang, kenapa tentara itu masa jabatannya pendek, gitu ya. Kalau kita cari di dalam berita-berita itu juga polisi ngeluh loh. Pak Tito itu tahun 2019 itu ngomong kelebihan 400 kombes itu bikin kepalanya pusing. Apakah kita mau transfer kepusingannya Pak Tito ini, kepusingan teman-teman polisi ini ke dalam tentara? Kan saya kira nggak mungkin gitu ya. Pak Tito itu mengeluh bahwa masa jabatan terlalu panjang sehingga sulit untuk merotasi orang-orang di dalam tubuh kepolisian. Nah, itu saya kira kita mesti hindari di dalam tubuh TNI, Wilson. Saya kira itu. Baik, menurut tadi ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan, diantaranya mungkin akhirnya meminta jabatan ke pemerintahan, lalu tadi ternyata memang ada kelebihan orang, ketakutannya di situ. Bagaimana ini menjawabnya, Bu Nuning? Kalau menurut pandangan saya sih ini masalahnya kalau soal posisi, kedudukan, atau jabatan, itu tidak melulu karena kelebihan orang, Mas Wilson. Tetapi juga tadi yang saya sudah sampaikan di dalam proses Wanjakti itu ada like and dislike. Jadi ada misalnya dari para perwiranya tidak menyukai si A, si B, si C. Ini terjadi kok, sampai hari ini juga masih terjadi. Kita juga harus buka mata. Demikian juga imparsial, jangan melulu melihatnya sebagai bahwa ini kebanyakan orang, mau diapain nih orang seperti ini ya. Mungkin kalau Pak Tito juga pusing, juga Pak Tito di situ pada saat itu juga mungkin punya problem yang beda begitu ya, kepusingan tersebut. Tapi kita juga harus akui baik itu di TNI maupun di Polri, hal yang tadi saya sebutkan bahwa like and dislike itu ada, itu kita tidak bisa hindari sama sekali. Dan itu yang harus dihapus begitu. Sehingga di dalam menentukan seseorang mendapatkan jabatan apa, memimpin apa, mengurus apa, itu sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemudian proporsional, profesional, dan betul-betul secara objektif dalam penilaian. Jadi ketika itu ada pembengkakan, lalu kemudian menimbulkan kepusingan baru seperti yang tadi Mas Hussein sampaikan, itu tidak melulu itu bahwa itu adalah soal kebanyakan prajurit. Ini kan satu mekanisme. Apabila prolegnas itu memang akan ada terkait dengan perpanjangan ini, maka ini semua harus dibahas, termasuk yang imparsial tadi beri masukan. Begitu. Itu di DIM itu, di daftar isi masalah nanti di Komisi 1 DPR, itu harus menjawab pertanyaan dari imparsial ini. Begitu. Baik, terakhir saya ke Bu Nuning. Dari pihak-pihak yang memang mungkin kurang menyetujui. Jadi how to convince kepada masyarakat, kepada pihak-pihak di luar TNI, ya, itu betul-betul dengan variabel yang pasti, yang profesional, sehingga tidak ada lagi kata menolak untuk perpanjangan ini. Baik, terakhir saya ke Bu Nuning, singkat saja Bu Nuning tadi ada mengatakan menunggu prolegnas saja, tidak perlu lagi menggugat ke MK. Menurut Anda apakah ini boleh masuk dalam prolegnas prioritas atau tetap menunggu jadwal pembahasan saja, Ibu Nuning? Kalau menurut pandangan saya, karena ini kan sudah lama ya, masukkan saja ke jadwal yang prioritas, tidak masalah kok. Karena ini juga di dalam TNI terus dibahas ya, saya rasa mungkin alangkah baiknya apabila ini menjadi prioritas dari prolegnas. Baik, terima kasih Bu Susaning Tias Kertopati, Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Siber. Dan juga terima kasih Mas Hussein, peneliti imparsial telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu.